Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmadi SPD, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMP Negeri 1 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pada kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi minggu ke-20, yaitu mempelajari modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Pada kali ini saya menggunakan model 4C. Minggu ini calon guru penggerak mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jika materi ini dihubungkan dengan dua materi modul sebelumnya, yaitu coaching dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kaitan materi yang didapat calon guru penggerak sangat berkaitan erat dengan proses coaching. Coach memaksimalkan potensi coachee untuk menjelaskan masalahnya dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selama ini, banyak dari kita menggunakan pendekatan berbasis masalah atau kelemahan yang membuat anggota komunitas berpikir tentang masalah yang dihadapi dan kelemahan yang dimiliki. Tetapi, pendekatan berbasis aset akan membuat komunitas berpikir tentang apa yang dimiliki untuk dikembangkan, langkah apa yang dilakukan, dan bagaimana meningkatkan hasilnya. Jadi, pendekatan berbasis aset akan membawa perbaikan dan kemajuan pada sebuah komunitas. Kegiatan pembelajaran pertama adalah mulai dari diri, yaitu menuliskan pemahaman tentang materi yang akan dibahas. Pada alur pembelajaran eksplorasi konsep, calon guru penggerak diajak mengingat kembali tentang ekosistem, mengaitkan sekolah dengan ekosistem, 7 aset dalam komunitas, pendekatan berbasis aset, dan menyampaikan pendapat tentang studi kasus. Pada ruang kolaborasi, memberikan pemahaman mengenai pengembangan komunitas berbasis aset dan memetakan aset yang dimiliki untuk pengembangan sekolah. Yang pertama, modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pemetakan modal dan aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Yang kedua adalah modal sosial. Norma dan aturan yang mengikat warga, masyarakat yang ada di dalamnya, dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Yang ketiga, modal fisik. Terdiri atas dua kelompok utama, yaitu yang pertama bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, atau pelatihan. Yang kedua adalah infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Modal yang keempat adalah lingkungan atau alam. Bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,
dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau, atau empang untuk beternak. Semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun dan sebagainya. Yang kelima adalah modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Modal yang keenam adalah modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas seperti komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, pelayanan listrik, atau air. Yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Upaya memberikan bantuan empati dan perhatian, kasih sayang, dan unsur dari kebijakan praktis termasuk juga kepercayaan, nilai sejarah, makanan, warisan budaya, seni, dan lain-lain. Saya akan menganalisis aset, kekuatan, dan potensi yang dimiliki sekolah atau di sekitar sekolah untuk dapat diberdayakan dalam pengembangan sekolah. Demikian penyampaian dari saya tentang Jurnal Refleksi Minggu ke-20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.